menyampaikan materi pada siang hari ini sesuai dengan materi yaitu kebutuhan manusia. Nah, bagaimana sebenarnya apa yang dari kebutuhan manusia itu tersebut? Mari kita melihat materi tersebut ya. Balik si Dana, balik. Nah, ini pengertian kebutuhan. Yang pertama, pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan dulu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh manusia tersebut untuk mensejahterakan hidupnya. Dan apabila kebutuhan tersebut itu tidak bisa dipenuhi, maka akan mendatangkan permasalahan pada manusia tersebut. Maka kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Apabila kebutuhan tersebut, yang kebutuhan seperti tadi itu primer, sekunder, dan tersier sudah terpenuhi, insya Allah hidupnya akan sejahtera. Nah, ini kebutuhan ya, pengertian dari kebutuhan. Nah, masuk kebutuhan itu ada berapa macam? Di sini ada kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Pengertian kebutuhan. Nah, ini kebutuhan manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata butuh ya. Berdasarkan dalam Kamus Besar, kebutuhan berasal dari kata butuh yang bermakna yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Bagaimana yang dibutuhkan itu? Selalu ada untuk menghidupkan atau untuk mensejahterakan. Jadi, kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan ketika barang dan jasa yang diingat tidak terwujud akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia tersebut. Jadi maksudnya di sini ya, apabila karena kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh kita, bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun kayanya kita selalu pada diri selalu membutuhkan. Yang pertama membutuhkan adalah makanan, seperti itu ya. Kebutuhan merupakan keinginan atas besar dan jasa. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi oleh kita semua, maka akan mengakibatkan atau berpengaruh terhadap kehidupannya. Nah, sudah paham di sini ya? Nah, sekarang jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, ini kebutuhan jenis-jenis menurut kepentingan ya. Ada yang tadi pertama kali disebutkan bahwa ada kebutuhan primer di sini. Nah, kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan itu, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Seperti tadi makanan. Yang merupakan kebutuhan pokok, yaitu primer ya, seperti makan, minum. Kalau kita tidak bisa memenuhi makanan tersebut, bisa berpengaruh kepada kehidupan manusia itu. Kemudian di sini ada yang disebut dengan kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap ya, pelengkap. Kalau kita sudah bisa makan, minum, mau ada keinginan, yang namanya manusia tidak akan
juga. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan terisier? Yaitu kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Pertama tadi kebutuhan manusia itu makan pokok sudah ada, kemudian mau lagi kebutuhan pelengkap sudah bisa terpenuhi. Ada lagi yang namanya manusia itu ingin sekali memiliki barang mewah. Seperti apa barang mewah itu? Seperti ingin mempunyai mobil, itu barang mewah. Ingin membeli emas, itu juga barang mewah. Itu yang disebut dengan kebutuhan terisier. Sudah paham sampai di sini? Daripada kebutuhan manusia. Ya, di situ ada makanan. Itu kalau makanan itu merupakan kebutuhan pokok. Kemudian ada lagi baju di situ. Itu termasuk juga kebutuhan pokok atau sekunder ya, pelengkap ya, pelengkap. Kemudian ada juga itu di rumah. Kalau kita sudah punya makanan, pakaian, kalau kita tidak punya tempat tinggal, maka kita tidak nyaman hidupnya. Maka seharusnya kita harus mempunyai rumah. Itu juga termasuk kebutuhan daripada manusia. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada mau ingin beli barang-barang yang mewah, kalau sudah punya rumah, punya makanan. Pokoknya manusia itu tidak bisa selesai keinginannya sampai sebelum kita meninggal ya. Kebutuhan manusia itu terus menerus ada keinginannya. Itu juga termasuk kebutuhan. Kebutuhan jam itu kebutuhan pelengkap ya, pelengkap. Kemudian itu di situ juga ada sedang belajar. Itu yang merupakan kebutuhan jangka panjang. Kenapa saya disebutkan kebutuhan jangka panjang pendidikan ilmu? Karena tanpa ilmu kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya itu kebutuhan pendidikan. Seperti kalian ini belajar. Kalau kalian sudah mempunyai ilmu, bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Ada yang mengatakan man arada dunia fa alaihi bil ilmi, man arada akhirat fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Apa artinya? Kalau ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Kalau ingin bahagia di akhirat harus juga dengan ilmu. Kalau ingin bahagia keduanya, maka satu jalannya adalah harus menempuh, yaitu berilmu. Maka itu pendidikan itu jangka panjang, panjang. Kemana atau dimanapun kita, kalau kita sudah punya ilmu, insya Allah akan sampai tujuan kita. Makanya kalau belajar di sekolah itu adalah merupakan kunci dari kesuksesan kalian ya. Itu juga kebutuhan ini harus dipenuhi pada saat sekarang juga. Seperti apa? Contohnya misalnya sekarang ya, dalam keadaan sakit kita membutuhkan apa kita saat itu? Membutuhkan obat. Maka itu disebut kalau kita sedang sakit, maka saat itu sedang membutuhkan obat supaya kita segera sehat. Kalau kita sakit tidak bisa kita beraktivitas. Apapun aktivitas itu, kita itu kalau kita sakit tidak bisa jalan. Makanya kalau kebutuhan sekarang itu seperti obat-obatan, kemudian pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Umpama sakit kepala, segera pergi ke rumah sakit untuk cek, untuk dikasih obat. Itu merupakan kebutuhan sekarang. Ada juga yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Seperti apa itu? Seperti misalnya, saya ingin naik haji. Bagaimana ya? Ada waktu. Tidak mungkin kita niat langsung. Mungkin membutuhkan waktu lama. Yaitu membutuhkan apa? Kebutuhan masa datang. Ada nabung dari sekarang supaya kita 10 tahun ke depan kita bisa berangkat haji. Itu yang disebut dengan kebutuhan masa yang akan datang. Dari sekarang kita nabung untuk kita, kalau ada cita-cita kita untuk mau kuliah ke S2, S3, jadi profesor, doktor. Dari sekarang kita menabung. Dari sekarang kita bisa memanfaatkan waktu. Umpamanya dikasih uang belanja
bisa datang ya. Lanjut. Kebutuhan mendesak juga ini. Banyak sekali berarti kebutuhan manusia itu. Ada di sini kebutuhan yang mendesak sekali sifatnya. Kebutuhan mendesak itu apa? Kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba sifatnya. Seseorang perlu mempunyai dana darurat untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti apa kebutuhan yang mendesak itu? Umpamanya kita sedang lapar sekali, kemudian tidak punya uang. Bagaimana caranya? Kita harus pergi belanja, memberikan kita belanja untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak itu sifatnya. Atau bisa dikategorikan seperti tadi, sedang sakit, kita sudah segera berobat, mendesak itu sifatnya. Kemudian kita lihat itu contoh kebutuhan sekarang. Misalnya kita sedang sakit, segera ke dokter supaya cepat ditangani oleh dokter. Segera kita ke dokter untuk diberikan obat ya. Jangan diam, misalnya kita sakit kepala, diam aja, tidak berani cerita ke orang tua atau ke siapa, ke teman. Segera kalau memang sudah badan kita kurang fit, segera berarti kita itu kurang sehat, segera menghubungi pelayanan kesehatan terdekat atau dokter atau apotek untuk memberikan obat untuk bagi tubuh kita ya. Nah itu seperti tadi kebutuhan yang akan datang, bisa menabung kalau ada keinginan ingin untuk datang ke tanah suci Mekah, bisa dengan cara menabung ya. Itu kebutuhan manusia yang masa mendatang. Kemudian bisa menabung untuk membeli mobil. Itu juga termasuk contoh kebutuhan masa yang akan datang. Tadi sudah makanan pokok itu termasuk makanan apa? Makanan primer, kebutuhan pokok itu seperti makanan, minuman, kemudian pakaian. Nah ini pendidikan sudah saya jelaskan tadi. Anak-anak kalau sudah punya ilmu, makanya pendidikan itu paling utama, paling dibutuhkan pada kita, apalagi di masa-masa era globalisasi ini. Maka kalian jangan sampai menjadi anak-anak yang bisa dibodoh-bodohkan. Harus punya ilmu, harus semangat kalian dalam belajar. Jangan loyo ya, harus semangat ya. Maka pendidikan itu termasuk yang utama dalam kehidupan kita. Kebutuhan berdasarkan sifatnya sekarang. Banyak sekali kebutuhan manusia ini. Kebutuhan jasmani di sana. Kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan yang memberikan kepuasan pada badan kita jasmani. Seseorang kemudian alat pemuat kebutuhan, biasanya benda atau kegiatan fisik yang berfungsi untuk menyegarkan badan seperti olahraga. Kita biar semangat anak-anak, kita tepuk semangat ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Lagi, mana mulutnya? Keluarkan tertawa 3 kali. Mulutnya mengeluarkan tertawa 2 kali. Selanjutnya, kembali kebutuhan individu juga seperti itu. Yang punya mau ke sekolah, jaraknya jauh, perlu membutuhkan apa? Membutuhkan sepeda motor. Bisa kita kendarai sendiri. Itu juga termasuk kebutuhan individu. Kebutuhan apa lagi? Obat di sana. Siapa yang minum obat kalau tidak yang sedang sakit? Maka yang minum obat itu harus ya pasien yang merasa sakit. Sakit apa? Karena nanti ada pasien ini sakit kepala, pasien ini sakit gigi. Berarti harus beda-beda sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri. Maka obat, kemudian sepeda motor, itu
mendirikan sebuah jembatan yang tadi itu. Kemudian itu untuk membuat jalan raya. Kalau jalan rayanya rusak, itu tidak bisa kita beraktivitas kemana-mana. Maka jalan raya atau membuat sebuah jembatan adalah kebutuhan kelompok, ya. Itu tulis aja di sana ya, apa yang gambar itu merupakan kebutuhan apa. Nah, ini harus perhatikan ini kebutuhan makanan di kelompok termasuk primer. Sambil diskusi pelan.
gambar contoh dari kebutuhan tambahan. Itu namanya apa? Tas. Nah, termasuk kebutuhan apa itu? Nah, itu tas juga termasuk kebutuhan tambahan. Kalau kita mau sekolah ada juga mau punya tas ya, nah, supaya tidak bawa buku sendiri. Nah, itu juga merupakan kebutuhan tambahan. Sudah ya? Jadi ya, setelah kita mempelajari masalah kebutuhan manusia, yang menjadi kesimpulan adalah kebutuhan manusia itu ternyata sangat bermanfaat bagi kita. Karena kebutuhan manusia itu untuk bisa melangsungkan hidup kita, untuk mensejahterakan kehidupan kita. Apabila kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi, maka akan menimbulkan permasalahan pada diri seseorang maupun kelompok. Maka kebutuhan itu harus dipenuhi baik secara individu maupun kelompok. Itu kesimpulannya. Sekarang ini saya akan bagikan. Saya akan bagikan ini refleksi siswa. Isi di sini setelah kita belajar dari masalah kebutuhan manusia, kira-kira nanti juga sesuai dengan perintah yang di sini ya. Seperti di sini. Teruskan ini.